Pansel itu kan dia pergi ke kantor dia tidur kan. Ini produk yang 10 besar ini under Prabowo Construction atau under Jokowi Construction. Anda kalau berpikirnya kayak kepala desa sulit. Atau kalau Anda berpikirnya kayak Kapolri sulit. Atau Anda kalau berpikirnya kayak Kejaksaan Agung Anda sulit. Anda mesti berpikir di atas presiden. Sekarang ini kan KPK ini memang sudah bagian dari pemerintah. Betul. Menurut saya malah jadi aneh juga kalau nggak Jokowi Prabowo cawe-cawe. Dewas itu kan orang yang nggak ngerti pekerjaan. Kita nggak bisa berharap banyak dari mereka. Mereka kan bagian dari masalah. Seperti Firly ini adil, ya kan? Kepemimpinannya seperti apa itu, ya kan? Memecat 87 orang dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Itu yang sableng yang 587 orang ini atau siapa itu? Silakan partai politik ke depan ini mau gimana membangun KPK ini. Apakah nanti dia ditunjuk langsung, pimpinannya satu orang ditunjuk oleh presiden supaya gampang gebukinnya? Enggak mungkin. Kita kurang apa? Jokowi cerita waktu 10 hari pertama dia dilantik kan gitu kan. Dengan dia disebut sebagai nawacita segala macam itu ya kan. Berubah menjadi nawadosa kan gitu kan. IKN tuh disiplin. Di IKN tuh jujur. IKN itu peduli, enggak peduli sama siapa lo, ya kan? Begitu juga kereta cepat, apa itu jujur, apa itu peduli, apa itu disiplin, gimana lo disiplin anggaran kayak begitu? Jumpa lagi di podcast Keadilan TV, Bang Arif. Nah, spesial nih Bang. Spesial. Lagi spesial, kita kedatangan tamu kehormatan. Ini H-1 kita undang, gas langsung oke. Alhamdulillah. Karena ini untuk kebaikan Indonesia ke depan. Iya, sesuai sama misi kita mencerdaskan kehidupan bangsa, mengedukasi dan juga informasi. Buat teman-teman yang belum subscribe podcast Keadilan TV, silahkan subscribe dan juga pantau berita kita di keadilan.tadi dan keadilan.co.id. Nah, perkenalkan nih Bang, siapa nih tamu kita? Ada dua nih Bang. Yang satu tim inti. Oke, langsung saja kita sedang ngobrol bersama salah seorang mantan pimpinan KPK. Yes. Bang Saud Situmorang. Sehat Bang? Sehat. Kalau kita di luar manggil tulang. Oh, tulang. Orang tulang. Horas bere. Selamat datang di Keadilan TV. Dan juga di studio ini Bang Arif hadir juga, ini tim kita juga redaktur ini dari Antek KPK sekarang. Di pintu-pintu luarnya. Sengaja kita hadirkan biar mengkritisi juga, mengkorek-korek karena beliau yang lebih di KPK. Bang Guri. Halo Bang Dah. Halo, selamat siang. Enggak grogi kan? Siap. Enggak grogi kan? Yoi. Oke. Tapi kan memang waktu saya di sana, kamu udah di sana ya? Waktu Pak Saud mundur saya udah baru di sana, Pak. Oh gitu. Itu yang lagi pas viral itu, wah langsung saya itu. Kau baca surat itu? Kau baca surat itu? Baca Pak. Nggak nangis kamu bacanya? Enggak. Tapi waduh, apa nih 9 norma ini apa wah, ngeri juga ini. Nah, makasih Bang Saud atas waktunya di podcast Keadilan TV. Kita mau mengkritisi atau menyoroti ya Bang Arif ya. Iya. Apa nih kita mulai bertanya nih? Saya harus mulai sebelum kita ngomong soal Capim Bang. Ya. Bulan Juni Wapres Ma'ruf Amin itu mengatakan bahwa ayo dong jangan berkuar doang, ayo dong ngomong, ayo dong daftar Capim KPK. Karena waktu itu di bulan itu masih sangat sedikit yang mendaftar untuk menjadi Capim KPK gitu. Sebenarnya apa yang akhirnya membuat orang-orang itu nggak mau daftar KPK menurut terawangan Bang Saud ya. Yang kedua, apa sih enaknya jadi pimpinan KPK Bang? Enak banget. Ya sebenarnya biasa ya kayak gitu tuh. Orang Indonesia kan orang last minute kan. Oh iya. Jadi sebenarnya yang niat daftar tuh banyak. Akhirnya kan ketemu banyak juga kan, ribuan juga. Cuman orang biasanya ya ntar aja lah kan ditutupnya berapa minggu lagi gitu. Tapi justru kalau saya bilang justru orang yang daftar duluan tuh memang dia kelihatan memang dia udah siap. Kan di beberapa itu kan cuman baru 50 atau 100 sampai terakhirnya sampai berapa ratus juga kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya niatnya tetap banyak ya dan orang-orang berintegritas juga banyak. Beberapa kan sebelum bahkan dia ngirim itu ngajak ngobrol dulu sama saya. Beberapa di antaranya ngajak ketemu dulu walaupun saya udah ngerti arahnya kemana gitu. Jadi niatnya sebenarnya banyak.
Cuman waktu itu mungkin Pak Wapres merasa ini kok lama gitu, pendaftarannya kok kira-kira kurang meminat. Sebenarnya nggak begitu. Orang itu memang selalu last minute aja. Jadi akhirnya banyak juga yang daftar kan. Bahkan hari itu sampai ke lulus tes administrasi 400 lebih kan. 400 lebih ya. Diperes sampai kemudian ke 40, 20 ke 10. Jadi tapi memang harus dipahami juga waktu itu kita semua bahkan harus mendorong banyak orang, termasuk Wapres juga harus mendorong, karena ini orang kan merasa 10 tahun terakhir ini kan KPK kita tahu, ya dia tidak hanya menjadi penyelesai masalah gitu, tapi dia udah bagian dari masalah, ya kan? Iya kan? Jadi orang rasanya ngapain sih mesti daftar gitu. Jadi mungkin itu salah satunya. Makanya kita mendorong beberapa orang itu, kita datangin teman-teman civil society ya, kita ayo dong kalau ini yang udah merasa dirinya nggak akan punya masalah, karena nanti kan itu ada ribuan surat juga yang memberi masukan kan ke pansel kan. Kalau saya bilang dulu tuh saya malah masukan-masukan itu kan waktu kita kuliah, ya kan, waktu kuliah mungkin pernah ngambil makanan nggak bayar gitu kan, orang-orang takut dosa-dosa kayak begituan kan. Jadi mikir-mikir, jadi makanya orang pengaduannya itu kan cukup banyak, sehingga orang tepat hati mengevaluasi dulu gitu. Last minute mereka daftar juga kayak gitu. Gimana sebenarnya secara psikologis Bang Saud kan pernah merasakan tuh Bang ya, proses itu abang pernah lalui gitu sampai akhirnya terpilih jadi Capim KPK waktu itu. Apa yang abang rasakan Bang? Karena harus diuji sana sini, atau misalkan borok-borok lama bisa saja kalau kita punya borok akhirnya dibongkar sebagainya gitu. Ya yang paling utama kan sebenarnya kita udah siap, ya kan. Saya kalau mulai dari kuliah ngevaluasi diri saya sendiri kan, kita kan ngevaluasi diri saya kan. Kita karena banyak memang masukan-masukan orang untuk menggambarkan orang ini wajar nggak untuk jadi memimpin gitu. Nah kebanyakan kan kesulitannya di situ. Jadi orang-orang yang mendaftar kemarin itu yang katakanlah itu sekian ribu itu sebenarnya orang-orang yang percaya bahwa dia ya kalaupun ketemu paling gua waktu SMP pernah nabokin teman gue gitu kan. Nah tapi kalau dia umpamanya pejabat, kalau dia memang punya kelemahan, ya mungkin nggak banyak banget, dia ngambil juga tapi nggak banyak kan gitu. Kan itu banyak tuh yang dari polisi, dari jaksa. Sebenarnya kalau dikulik-kulik ketemu juga itu, ya kan. Makanya kita percaya 10 yang peroleh sekarang ini adalah yang sebenarnya dosanya itu yang minor-minor aja, nggak sampai dosa yang major karena pernah nginjek kaki orang sampai gimana kayak gitu kan. Ya, jadi artinya kita percaya itu gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lebih detail lagi bisa jadi memang informasi dari seseorang itu kita nggak tahu. Dari 10 besar ini nanti ini kan pasti akan keluar nih ketika di DPR nih. Pernah begini gitu kan. Di periode sebelumnya itu malah ada, bukan periode ini ya, periode sebelum saya ketemu dengan orang, dia tuh gagal masuk ke 10 besar karena dia waktu itu pernah menjadi pembicara di satu tempat, ya kemudian pergi ke daerah dia dikasih duit, yang ngomong ini orang daerah bahwa dia pernah nerima duit tuh waktu dia ke daerah gitu. Bukan periode ini, periode sebelumnya. Nah jadi itu kan data-data itu kan itu kita tinggal menunggu aja nih yang 10 orang ini, yang 5 orang ini nanti pasti akan ada muncul dari yang pernah dirugikan. Nah nanti kita lihat, karena memang data masa lalu itu kan miliknya bukan milik sosial media sekarang. Karena dulu sosial media kan mulainya tahun 2000 berapa? 2004, 2005, 2007 kan gitu. Nah jadi kalau dia waktu sebelumnya, nah kemudian orang akan tanya, "Los, bagaimana Pak Saud kok itu mesti dihitung-hitung yang sebelumnya?" Iya, karena memang kan integritas itu nggak boleh berubah. Saya ini dari SMP ini kayak gini, gua nggak pernah berubah, nggak takut siapapun, rebel aja di mana-mana rebel. Masuk bin rebel, di Kemlu rebel gitu. Memang ya dari nenek moyang gua Raja Babiat Situmorang tuh rebel gitu. Memang stylenya begini. Iya rebel Berarti, gitu. artinya Bang Raja Babiat Situmorang kan pasukannya Sisang Mangaraja itu. Iya. Ya, memang rebel dia orangnya. Berarti yang tadi Abang bilang dosa-dosa kecil itu informasi juga ke kami, filterisasi kesalahan masa lalu itu seperti apa sih konsepnya di? Nah itu yang kita harapkan pansel kan, makanya pansel itu kan harusnya membentuknya itu harus lama.
Dulu saya seingat saya hampir 1 semester. Ini kan terlalu cepat dia. Iya. Jadi nggak sempat tuh orang ngirim-ngirim tuh, ya kan? Kesannya ngebut kan? Oh, sekarang terlalu cepat menurut terlalu cepat. Dia dibentuknya kan kurang dari prosesnya 2 bulan lebih. Kalau saya seingat saya dari bulan 5 sampai kemudian saya dilantik itu Oktober. Itu panjang banget, bro. Jadi orang-orang tuh sempat mungkin berulang-ulang. Ini mungkin dia pertama nggak inget gitu kan? Pertama baru inget. Oh, ini gue inget nih orang ini gitu. Saya juga termasuk kayak gitu. Dikirim juga. Itu Sautu bukan Sautu. Itu Tony itu. Intel Bin itu waktu di Medan namanya Tony gitu. Karena kapal namanya kan Tony kan. Nama panjangnya. Ya kan itu kan berarti banyak panjang kan. Tapi informasinya sih bagus gitu. Umpamanya, oh ya waktu di Medan tuh kepala preman gede Medan tuh nggak bisa dibeli dia kata gitu umpamanya gitu kan. Jadi informasi itu kan masuk gitu. Jadi waktu untuk mempelajari seseorang itu yang paling penting sebenarnya. Karena pansel itu kan dia pergi ke kantor dia tidur kan. Tidur, dia kerja. Tidur dalam pengertian tidak mendalami ini secara detail gitu. Berarti ya dia terbatas sumbernya. Kan gitu. Abang bilang sebulan 2 bulan ini tergolong terburu-buru. Iya, termasuk. Sangat cepat. Dan makanya waktu itu sekitar bulan berapa ya? Bulan-bulan awal mungkin sebelum bahkan Pilpres, saya udah diundang sama teman-teman dari Transparansi Internasional, ICW. Ini Bang, kita perlu dorong nih, pansel harus segera dibentuk gitu. Ya kan, sehingga cuman kan kembali lagi terlalu dekat jaraknya itu, sehingga orang nggak sempat untuk mikir, ngirim dan seterusnya. Pak Saud, perlu nggak sih pansel ini melakukan kunjungan atau semacam belusukan sebelum memilih calon pimpinan KPK? Misalkan LHKPN kita sudah jelas sudah ada, tapi untuk menuju ke rumah perlu nggak itu jarak waktunya itu 1,5 tahun sebelum melakukan pemilihan capim gitu, Pak? Iya, karena gini ya kan, yang kita minta kan sebenarnya orang yang datang ke KPK itu, saya selalu mengatakan di banyak tempat tuh orang yang datang antara dirinya dengan Tuhannya. Oke. Iya. Ya kan? Kalau lu dari bekas Polri, lu datang ke KPK, antara lu dengan Kapolri itu bencana itu ya enggak? Iya. Kalau lu bekas jaksa, lu datang ke KPK antara lu dengan Kejaksaan Agung lu itu bencana kan gitu. Jadi orang yang datang ke sana itu antara dirinya dengan Tuhannya. Oke, dia punya background macam-macam, bekas hakim, bekas jaksa, bekas lawyer, bekas apapun, kayak gua bekas Intel gitu kan. Ya. Tapi kan gua enggak nanya-nanya bahwa gua mau Pak Kabin ngadep dong, gue mau jadi pimpinan KPK. Enggak, saya nggak ngadep gitu. Karena di dalam undang-undang KPK nggak ada disebut harus izin atasan gitu, nggak ada kan? Oh iya. Nah itu dong. Yang pernah disebut oleh Pak Gufron, Pak Saud, loyalitas ganda. Ya itu dia akhirnya mengeluh kan? Ya itu yang disebutkan oleh beberapa pimpinan di DPR. Jadi mereka ini patuh sama siapa? Salah satu pimpinan yang lain juga nyebut itu. Ini yang sebenarnya yang saya pikir membuat KPK itu nggak jadi perform. Akhirnya kan bingung kan menjelang Pilpres kita kan. Semua ada di sandera, kalian dengar kan itu bahwa itu sandera menyandera, dia nggak antara dirinya dengan Tuhannya. Lu nggak peduli mau merah, kuning, hijau, biru, lu kalau kena ya kena aja gitu loh. Itulah kepastian hukum, itulah keadilan sebenarnya. Jadi sekali lagi, bisa nggak kemudian kita mencari orang yang kemudian track recordnya itu menunjukkan kan orang itu harus diuji dulu. Ya kan? Kalau orang belum diuji, gimana kita bisa mengatakan bahwa orang ini memang benar bisa layak untuk memimpin? Bayangin yang Anda bahas di sana triliun-triliun. Yang Anda bahas di sana kebijakan presiden sampai kebijakan dana desa. Dan itu uang rakyat. Iya, dan itu uang rakyat, ya kan? Kebijakan itu, terus kemudian Anda kalau berpikirnya kayak kepala desa sulit, atau kalau Anda berpikirnya kayak Kapolri sulit, atau Anda kalau berpikirnya kayak Kejaksaan Agung Anda sulit. Anda mesti berpikir di atas presiden. Ini ada uang triliunan rupiah yang kemudian ada orang yang harus diancam dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi, ya kan, kalau kerugian negara pasal 2 pasal 3. Nah, itu kan nggak gampang untuk menjadi seperti itu. Jadi artinya gini loh. Orang datang ke KPK antara dirinya dengan Tuhannya, kemudian pansel datang antara dirinya dengan majikannya. Repot ya? Majikannya siapa, Bang? Ya, lu tahu dong, nggak tanya gua. Tapi gini, Bang, ini yang menjadi pertanyaan saya juga nih, Bang. Pak, ini yang menjadi pertanyaan saya. Waktu dulu Pak Saud
ngelihat pansel, pernah dengar nggak apa sih pansel ini menghadap dulu nggak ke presiden gitu loh Pak? Gitu. Dulu. Kalau di periode saya? Iya. Aku di periode aku saya nggak tahu ya, karena waktu itu aku ngalami 2 kali. Pertama itu di periodenya SBY presiden, saya kan masuk 10 besar. Iya. Lu googling nanti kelihatan, 10 besar. Kemudian waktu itu karena memang BIN ini dicurigai karena dianggapnya disusup, dianggap gua itu disusupin gitu. Orang-orang aku selalu bilang dia belum tahu kita punya barang beda sama toko sebelah gitu. Dianggapnya gua datang itu antara gua sendiri-sendiri, bukan gua disuruh-suruh oleh kabin gitu. Nggak ada rekomendasi. Saya belajar transnational crime di intelijen itu 30 tahun lebih. Semua persoalan Republik ini adalah kejahatan yang disebutnya sebagai transnational crime. Apa itu? Transnational crime itu mulai dari yang disebutnya terorisme, money laundering, human trafficking, penyeludupan, pokoknya semua itulah yang antar negara itu semua di belakangnya itu korupsi. Penyebabnya itu korupsi. Oh, menarik nih. Saya pelajarin apa sih korupsi? Pelajarin dalam segala macam. Aku kan bukan orang hukum. Aku sarjana fisika, bro. Sarjana fisika. Cuman hukumnya lebih banyak kan, hukum Boyle, hukum Newton, hukum Pascal. Hukum fisika lebih banyak. Lebih banyak hukumnya. Kalau orang hukum kan hukum pidana perdata aja kan. Nah, jadi aku pelajarin itu. Oh iya, aku masuk KPK. Gitu ceritanya. Tertarik lah. Jadi dari background mendalami informasi tadi, kemudian jadi penegak hukum. Jadi sekali lagi kembali ke tadi pertanyaannya, kalau memang pansel ini dia datang antara dirinya dengan Tuhannya, dia bisa menentukan sebenarnya. Itu makanya sekarang orang kan tanya, ini produk yang 10 besar ini under Prabowo construction atau under Jokowi construction? Itu dia yang jadi pertanyaan gitu. Nah, itu kan banyak pertanyaan. Iya, karena kan banyak publik juga, wah ini titipan Pak Jokowi nih. Karena waktu tanggal 28 September, hari Sabtu, sebelum menentukan 10 nama itu, sudah ke istana duluan panselnya. Ini siapa yang ditentuin gitu loh Pak. Saya dengar. Nah, jadi kembali yang tadi itu saya nggak ngalamin, tapi yang saya ingat adalah kebetulan. Tapi ini kebetulan ya udah. Saya waktu saya ngajar di S2 intelijen itu, salah satu murid saya itu, ini belakangan ya, belakangan saya tahu. Salah satu murid saya itu kemana Pak SBY pergi dia ikut, mau ke Australia kemana dia ikut. Cuman dia aja menjelaskan ketika itu yang saya dengar, bahwa kenapa nama saya itu waktu zaman dulu yang zaman Antasari jadi terpilih, ya periode 3 berarti ya, 2 atau berapa gitu ya. Nah itu dia bilang, Pak Saud, nama Pak Saud waktu itu memang disebut oleh salah satu pansel ke Pak SBY bilang ya begitulah, karena memang hidup apa dia nggak ngasih gambaran bahwa dalam penilaian saya nih ya, Pak SBY waktu itu tidak menyebut ya yang integritas doang dipilih, nggak, cuman hanya dia mengatakan oh begitu, dia bilang begitu aja. Salah satu pansel bilang ada orang bagus tapi diributin di luar gitu, sehingga saya dikeluarin. Kalau di Tempo itu disebutnya Saud Situmorang dikeluarin, Antasari dimasukin gitu. Nah, terus setelah gua kerja di Australia ada orang nelpon saya pansel, Pak Saud, kayaknya kalau kamu jadi masuk, kayaknya yang jadi Antasari kamu ya. Enak aja kalau kita punya barang beda sama toko sebelah. Ada yang bilang kayak gitu. Kan nanti cek di Tempo tuh ada tuh, ya kan? Saud keluar, Antasari masuk gitu. Jadi udah 10 tadinya. Jadi kembali lagi saya nggak ngerti presiden seperti apa ketika itu. Di periode yang berikutnya ini yang angkat tempat yang aku masuk dengan Ibu Basaria dan seterusnya, aku juga nggak dengar. Ya, jadi artinya apakah dilakukan? Tapi memang kita nggak denger kan, tahu-tahu keluar aja berapa kan ibu-ibu waktu itu 9 Sri Kandi waktu periode saya waktu itu ya, iya kan, ada Ibu Destri, ada Ibu Harstri Stuti Krisnowo dan seterusnya itu ya, kayaknya mereka independen deh ketika itu, nggak ada komplain, karena civil society juga gampang, indikatornya civil society, civil society kan nggak banyak riak-riak waktu itu kan, nah, agak berbeda dengan yang ini gitu, itu aja kira-kira. Berarti mengkonfirmasi lagi, Bang, tadi pertanyaannya Bang Guri yang soal DPR tanda kutip majikannya presiden, nggak ada ya Bang? Gimana? Yang tadi mengkonfirmasi DPR itu menghadap panselnya itu menghadap presiden dulu, itu bukan majikannya berarti Bang? Oh iya, ya makanya seharusnya kan itu sebenarnya mereka kalau kita bicara undang-undang ya, apakah undang-undang KPK lama atau undang-undang KPK baru,
ya pansel ini kan sebenarnya yang akan menentukan apa memang kita bisa melakukan pemberantasan korupsi dengan baik. Yes. Betul. Ya, hukum yang pasti, hukum yang benar, hukum yang adil. Oke. Ya kan? Nah, sekarang coba Firly udah ditersangkakan, nggak ditahan-tahan gitu. Ini kan kenapa? Kan kita bertanya ini. Ya kan? Oleh sebab itu kalau kita katakan dan kenapa Firly seperti itu gitu kan? Ya itu kan bisa jadi karena memang pansel tidak menemukan. Karena waktu itu kita kan sudah protes bahwa dia tidak yang saya bilang track record itu kan udah jelas. Orang itu diuji pada saat memimpin itu kan. Dia tidak lulus ujian ketika itu. Bahkan dia menimbulkan masalah baru dalam pengertian pasal 31 dan 65 bahwa dia bertemu dengan orang. Sebelumnya udah dilakukan kan. Waktu dia deputi kan. Dilakukannya lagi kan. Jadi itu kan sebenarnya itu pentingnya track record. Itu pentingnya orang risiko. Orang-orang yang track recordnya baik itu risikonya ngaco itu menjadi lebih rendah kan? Iya dong. Kalau orang umpamanya pernah sakit sesuatu gitu, risiko orang ini kan tinggi untuk kemudian dia tidak perform di dalam bertanding. Jadi sekali lagi pansel ini sebenarnya memang diharapkan untuk kemudian mereka bicara atas nama undang-undang, which is indeks persepsi korupsi kita 34. Bisa nggak dia bisa memilih orang yang bisa menaikkan indeks persepsi korupsi ini, kira-kira gitu. Tapi kayak agak susah bang ya, maksudnya aku nggak, gua agak pesimis ketika ada pimpinan lembaga kita tidak mendapatkan intervensi dari bos-bos itu loh bang, ya dari partai misalkan, karena rulesnya kan ke situ, rulesnya harus ke DPR adalah partai itu, pasti ujung-ujungnya titipan juga bang. Iya memang. Iya. Juragan dulu ya. Ada terus? Iya. Lembaga apapun saya rasa akan ada intervensi itu gitu. Iya, itu makanya saya bilang kembali lagi, kalau kita bicara sistem itu kan sebenarnya ada yang mengaturnya. Kalau kita bicara undang-undang KPK, bagaimana dia mengatur, bagaimana kemudian dia menjadi benar-benar sebuah lembaga yang independen, kan gitu kan? Nah sekarang ini kan KPK ini memang sudah bagian dari pemerintah. Betul. Menurut saya malah jadi aneh juga kalau nggak Jokowi Prabowo cawe-cawe, karena memang dia udah organisasi pemerintah. Justru aneh kalau tidak cawe-cawe. Ya kalau menurut saya. Cuman kita hanya menilai sejauh apa dia cawe-cawe dalam pengertian menemukan orang yang datang dengan Tuhannya, atau orang bukan datang dengan dia dengan kesatuannya di belakang gitu. Ya kan? Yang tadi udah diakui buntutnya dipegang-pegang itu gitu. Jadi maksud saya sebenarnya kalau memang kita mau mengatakan bahwa akan ada campur tangan atau katakanlah sistemnya sekarang seperti itu, karena undang-undang mengatakan pansel menentukan 10 orang, baru presidennya approve, baru kemudian DPR yang memilih, kan sistemnya begitu. Ya sampai nanti kita membuat undang-undang baru seperti badan-badan lain bahwa anti korupsi ini langsung di bawah presiden dan pimpinan gue tunjuk. Terjadi sesuatu tinggal kita gebukin presidennya aja kan. Kalau sekarang kalau KPK macam-macam siapa yang digebukin? Pansel. DPR. Ya kan? Terus kemudian presidennya nggak bisa kan? Nah, semuanya itu punya kelemahan sistem itu gitu loh. Tetapi sistem yang lemah itu pun kalau orang datang dalam penegakan hukum itu yang saya bilang tadi itu datang antara dirinya sama tuannya, ini menjadi dismiss gitu. Yang penting kalau memang untuk keadilan ya kita harus mampu ya, orang ini harus disidik, orang ini harus diselidik, orang ini harus dituntut, kan gitu ya. Jadi sekali lagi sampai sistemnya seperti itu pun ya itu kita ikuti karena sistemnya begitu, ketentuan undang-undangnya. Menjadi lebih parah kalau kemudian kita konflik of interest. Itu yang saya bilang tadi, yang pansel ini under construction-nya siapa ini? Kan ada satu calon yang saya dengar tuh nggak disukai oleh yang lain gitu. Gua nggak mau dia. Si pansel kemudian mikir, loh kok kamu goyang? Kamu lihat dong nilai EQ-nya berapa, integritasnya berapa, kan kelihatan yang paling tinggi di situ kan. Kan kemudian ada profile assessment. Di profile assessment itu kan banyak teknik itu untuk menilai seseorang itu bisa nggak dia di dalam kolektif kolegial itu. Itu bisa dinilai tuh. Ini kita begini 5 orang disuruh memecahkan masalah. Nanti pada psikolog menilai siapa sebenarnya di antara 5 orang ini yang benar-benar wise, tenang, kalem, bijaksana, capture setiap pembicaraan. Ada orang kan nggak fokus tuh, terus menanggapin asal ngomong aja kan gitu kan. Nah itu ada metodenya untuk menemukan orang yang benar-benar bahwa orang ini fokus,
dan orang ini mengerti, dan orang ini ngerti kolektif kolegial, dan orang ini paham untuk memutuskan sesuatu, selain memang dia harus ngerti yang dasar-dasar seperti undang-undang tipikor, KUHAP dan seterusnya ya, dan hal-hal lain lah. Karena ini kan KPK ini kan fungsinya itu selalu saya sebut 5 itu: koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Jadi kita nggak hanya bicara penindakan pimpinan KPK sebagai hakim dan jaksa, Anda juga harus bisa benar-benar supervisi. Sekarang supervisi, ini pimpinan beberapa ke daerah kan diketawain orang kampung. Lu beresinnya organisasi lu, ngajarin orang lu kata gitu kan. Iya. Lu dengar kan itu? Ini denger nih dia nih. Di KP dengerin orang nih dia. Iya kan? Yang itulah yang bos itu katanya. Yang bos itu ke daerah tuh. Nah, itu koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan. Kamu harus bisa orang yang menginspirasi. Makanya gua kan kemana-mana bawa saksofon, nyanyi, dongeng di depan anak-anak. Gitu kan. Wah, Pak Saud, itu 2 orang cuman, iya kalau jadi presiden nih orang suatu saat ini ingat gua nih, gua bilang kan gitu kan. Jadi maksud saya komprehensif nggak berpikirnya. Nah itu yang saya bilang nggak gampang jadi pimpinan KPK itu. Pak Saud, pansel dalam organisasi ada organisasi menyatakan bahwa panselnya tidak mengerti soal pemberantasan korupsi dalam memilih capim dan dewas KPK. Sebab karena ada beberapa capim yang ini termasuk yang sudah lolos nih Pak. Boleh saya sebutin nggak? Iya boleh. Jadi Pak Johanis Tanak ini kan ke Dewan Etik karena pernah bertemu dengan Dirjen Minerba SDM ya, Minerba SDM itu, kemudian baru jadi tersangka. Walaupun bertemunya sebelum dia jadi wakil ketua KPK itu. Nah ini sebenarnya perlu nggak sih makna dari dewas KPK ini seperti apa gitu loh. Dewas itu kan orang yang nggak ngerti pekerjaan. Kita nggak bisa berharap banyak dari mereka. Mereka kan bagian dari masalah. Kan kita udah lihat bagaimana dia memecahkan persoalan ibu itu yang menerima tiket, kemudian beberapa pimpinan yang lain. Kan saya selalu mengatakan di beberapa media bahwa di KPK itu ada yang namanya 9 nilai secara sosiologi bagaimana organisasinya. Kemudian ada nilai-nilai organisasi. Di Dewas itu per Dewas peraturan Dewan Pengawas 01, 02, 03 bagaimana mereka mensensor orang sehingga kemudian risiko orang itu rendah. Ini kan semua ini hidupnya ini kita beresiko sebenarnya. Setiap orang masuk KPK itu punya risiko. Risikonya gede atau rendah itu. Nah itu resikonya supaya kecil itu bagaimana kita menyensor orang itu gitu. Jadi yang namanya nilai-nilai integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme dan keadilan, adil pilih mengembalikan orang tanpa koordinasi dengan Kapolri. Ada Karyoto dan Endar jadi masalah itu kan. Jadi makanya saya bilang Dewas itu nggak ngerti dengan sistem nilai yang mereka buat sendiri. Karena di Dewas itu mereka menyensor orang, mengurangi risiko orang berdasarkan yang disebut sebagai integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme dan keadilan. Adil seperti itu. Seperti Firly ini adil. Ya kan? Kepemimpinannya seperti apa itu? Ya kan? Memecat 87 orang dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Itu yang sableng yang 87 orang ini atau siapa itu? Ya kan? Orang-orang yang perform gitu kan? Ya orang bilang, "Oh itu Pak Saud itu kan ini Taliban. Ih, gua juga Taliban. Udah Batak, Kristen, Taliban. Andre Nenggolan. Udah Batak, Kristen menjadi Taliban. Itu kan yang dicari-cari gitu loh. Jadi maksud saya 9 nilai yang ada itu dari sisi jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, disiplin, adil dan seterusnya, itu mereka nggak paham. Sama dengan pimpinan baru ini nanti paham nggak itu ya. Jadi sekali lagi Dewas mereka adalah bagian dari masalah. Nah dulu sebelumnya ingat yang saya pernah salah ngomong di TV, kemudian gua hampir dipecat gara-gara ngomong di TV, salah ngomong di TV One, begitu ya. Nah itu mereka mempelajari saya berdasarkan prinsip 9 nilai tadi. Saya tidak disiplin, tidak jadi contoh. Ya kan? Karena menyebut nama organisasi ketika itu langsung. Ya kan? Hampir dipecat gue di situ. Padahal kalau bilang, gue ini kan lagi melaksanakan tugas menginvestigasi masyarakat supaya jangan korupsi. Memang gue nyebut namanya waktu itu organisasi itu gitu kan. Ya kan? Gue sebut namanya karena gue memang waktu mahasiswa di asrama organisasi itu semua kawan gue gitu loh. Ya di asrama itu kan semua organisasi ada di asrama kan. Semua organisasi ada di situ. Jadi saya paham betul gitu. Jadi artinya kayak diri saya sendiri, tapi itu jadi salah gitu.
Jadi Anda harus membawa semua teori ke dalam KPK. Nggak boleh Anda buang teori ini pakai teori yang ini. Jadi sekali lagi, Dewas mereka adalah orang-orang yang sebenarnya bagian dari masalah. Mereka bahkan nggak paham nilai yang mereka buat sendiri. Tapi masih diperlukan kan bang? Iya, masih Dewas diperlukan, itu masih ya. diperlukan. Kalau saya bilang untuk kondisi sekarang masih diperlukan, tetapi kan mereka nggak perform, nggak ada gunanya. Uang negara habis. Berarti apa yang mesti dirubah? Iya, kalau saya bilang kembalikan undang-undang KPK-nya, prinsip yang sebelumnya itu kan ada di pengawas itu di bawah Deputi Pencegahan dan Pengaduan Masyarakat. Kembali lagi. Dan dia sangat proaktif. Ya silakan nanti silakan partai politik ke depan ini mau gimana membangun KPK ini. Apakah nanti dia ditunjuk langsung pimpinannya satu orang ditunjuk oleh presiden supaya gampang gebukinnya, ya kan? Kembali ke presiden. Nah, sekarang kan kamu nggak bisa gebukin siapa kan? Iya. Oh, presiden, pansel, DPR. Iya. Susah, siapa yang mau Sasaran digebukin? kita nggak ada sasarannya. Iya kan? Nggak bertanggung jawab. Ya itu nanti kita lihat plus minusnya. Tetapi sekali lagi kalau kembali ke Dewas dengan sistem yang lama dia proaktif. Saya ngambil contoh ini selalu berulang-ulang. Mungkin orang bosen, tapi ini sangat monumental contoh ini. Ketika pegawai KPK pergi ke satu daerah, ya kemudian dia ditugas pencegahan, di sebelah hotel ada padi lagi panen, dia foto. Foto di sebelah hotel itu ada padi itu. Seneng dong gitu. Itu bisa bermasalah. Karena kamu lagi tugas, nggak boleh foto-foto. Padahal cuma foto gitu, itu dianggap wisata, bro. Sama dengan kata saya juga ambil contoh berulang-ulang juga, ada orang minjem helm, nggak dikembaliin, lupa helmnya udah di rumah. Kita cek di CCTV, oh helmnya itu yang ngambil si itu, potong gajinya kan gitu kan. Jadi Anda nggak bisa mengatakan kesalahan itu nunggu yang besar-besar, enggak. Nah sekarang itu karena di excuse jadilah temenmu yang ngambilin uang di rumah tahanan itu. Itu kan karena dimulai dibiasain yang kecil-kecil gitu. Kalau dulu enggak, bro. Pakai tumbler, tangan kiri megang tumbler, tangan kanan megang komputer, kaki kirinya mencet lift. Ketahuan, potong gaji. Oh, itu waktu zaman Pak Saud. Iya. Banyak kayak gitu termasuk saya. Iya. Pak Agus Batik konferensi pers saya sama Pak Agus ini saya orang bosan ngambil contoh ini. Kok Saya bisa sering sampai ngomong kecolongan, Pak? Sampai rutan banyak sekali itu. Nah itu karena saya bilang tadi itu gini, contoh yang saya dengan Pak Agus nih, pakai batik lengan pendek. Peraturannya konferensi pers itu batik lengan panjang. Saya sama Pak Agus konferensi pers pakai batik lengan pendek. Itu dipotret sama si dewan pengawasnya itu, pengawas internalnya itu. Iya. Ditegur kita, lain kali awas nggak boleh begitu. Pak Agus tersinggung, Pak Saud kita ditegur nih, kan panas, nggak ada urusan panas Pak, udah salah kita nggak boleh gitu aja. Rules is rules ya, Iya, rules gitu loh. Oke. Nah itulah kemudian sampai kejadian seperti itu. Dulu sebelumnya juga ada kan orang bawa pemanas, ketahuan itu kan nggak boleh. Itu ditegur. Kalau nggak salah waktu itu akhirnya diberhentikan seingat saya. Karena kebetulan dia membawa seseorang juga jalan-jalan dari rumah sakit terus makan apa gitu di makanan cepat saji. Nah jadi sampai kayak gitu dijaga integritasnya sehingga nggak membiarkan semua menjadi besar, ya kan? Seperti ibu itu yang nerima tiket itu kan, sebelumnya kan dia sebelum dilantik udah minta jalan di depan rumahnya dilebarin kan, oleh pemerintah daerah setempat kan, itu indikasi sebenarnya, indikasi bahwa dia akan melakukan hal-hal yang sifatnya transaksional. Justru dia harus tolak ketika itu karena dia akan memiliki sejumlah ikatan moral yang nggak boleh itu untuk kepentingan jalan di depan rumahnya dilebarin karena dia jadi pimpinan KPK gitu, transaksional, konflik of interest disebutnya. Itu yang sangat berbahaya di negeri ini sebenarnya gitu. Ini sebenarnya menariknya ini bang, Pak Saud ini, Bang Saud ini ya kan, tulang Saud ini. Bro Saud ini. Jadi kalau gue perhatiin abang ini meskipun udah nggak ngejabat di KPK tapi masih menjaga. Contoh misalkan bang, abang tadi bercerita soal antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya kan? Pada intinya di situ orangnya adalah Johan Budi, tapi abang nggak sebutkan Johan Budi, meskipun itu udah dituliskan sama Tempo misalkan. Yang kedua misalkan abang berkali-kali ngomong soal tiket, ibu kita kan nggak ada yang paham nih ibu siapa? Kan? Tahu ibu kita Lili, siapa? Misalkan, ya kan? Yang dapat Ibu tiket Lili Pintauli Siregar. Itu maksud saya, Pak. Kita mau pemirsa kita ini orang-orang udah ngikutin perkembangan anti korupsi gitu. Itu maksud saya, Pak. Iya, dan ini bang, yang jadi
pertanyaan, Abang tadi menjelaskan bahwa segitu ketatnya peraturan untuk menjaga integritas sebagai pimpinan KPK. Urusan baju, urusan itu dan sebagainya. Apa sebenarnya kenikmatan didapatkan dari Iya, ini personal banget bro Bang. Dia bilang berarti Bang Saudi tersiksa kali ini. Iya kan itu Bang sebenarnya Bang. Apa sih kenikmatannya? Ya saya nggak pengen ngomong bullshit bahwa kita pengen Indonesia maju. Ya kita nggak pengen juga ngomong seperti tapi apa kenikmatan menjadi pimpinan KPK? Ketika apa dan lagi situasi seperti apa gitu Bang? Bro, aku setiap pagi jam 7 dari rumah, paling lama jam 7 aku sudah di kantor. Iya. Baik. Setiap hari. Jaraknya mulai dari Komplek Bin, aku tinggal di Komplek Bin begitu kan. Dia lewat dari mana jalan sampai gitu ya. Yang saya bawa setiap pagi itu adalah susu di gelas, di tumbler, dipanasin dulu masukin. Terus saat tumbler saya itu lagi adalah tomat, jus tomat. Susu apa itu Pak? Susu kedelai, susu. Iya. Susu kedelai apa susu murni sama jus tomat, ya kan? Tiap hari itu. Itu nggak pernah gue kasih ajudan gue megang itu. Lu bisa tanya ajudan. Semuanya gue pegang sendiri. Kalau dia minta gue marahin. Enggak, tugas lu. Ya kan, tugas lu itu menjaga gue. Kalau tiba-tiba ada orang nyerang, dia ngurusin tumbler. Telat gitu kan. Yang gue pegang sendiri gitu loh. Sampai sedetail begitu. Kalau dia bilang, lu kok nggak ngajar tadi? Habis pegang tumbler bapak, kan susah juga gitu kan. Makanya gue pegang sendiri gitu loh. Kemana-mana pegang sendiri. Terus kemudian sekian tahun nggak pernah nyetir. Loh, kok nggak nyetir Pak Saud? Iya, kalau gua nyetir nabrak ayam aja pidana tuh. Karena dicari-cari. Kesalahan gua dicari-cari, benar nggak bro? Iya, udah. Dia tahu benar. Sampai begitu. Iya loh, bukan cara apa. Iya kan, jaga amanah itu ya. Iya kan, kenyataan kan. Abraham Samad. Ada nama katanya di kartu keluarganya, dia juga nggak tahu siapa nama orang itu bisa muncul di situ. Karena orang kan akan mencari-cari kesalahan Anda. Anda ini melawan kuasa-kuasa gelap di Indonesia gitu. Tokoh bro. Tapi kan jarang Bang pimpinan KPK atau warga yang bekerja di KPK itu nih bukan pesimis ya. Tapi realitanya kayaknya 1 dari sekian juta orang deh yang demi bangsa dan negara. Oh iya, memang makanya saya bilang sebenarnya gini ya. Setiap orang sebenarnya punya di jiwa kepahlawanannya. Pasti. Tapi kepahlawanan itu cenderung menjadi permisif ketika kemudian situasi. Orang merasa ini kayaknya negara gue sendiri ya katanya. Ya dia ikut ngambil gitu loh. Benar nggak? Dia ikut ngambil. Ini kayaknya gue sendiri. Ini katanya gue akhirnya sakit diri sendiri. Gue ikut ngambil juga dong kayak gitu. Simpel tapi jelek ini. Iya benar Bang. Itu yang saya maksudkan kembali lagi bahwa kemudian yang kita pilih adalah orang-orang, kalau dalam bahasa saya dulu itu orang yang udah selesai dirinya katanya. Selesai dirinya itu apa? Apa karena kemudian dia tidak punya niat apapun, atau kemudian dia makannya cukup atau rumahnya cukup? Kalau secara duniawi orang nggak akan pernah cukup di situ. Setuju. Nggak mungkin. Kita kurang apa? Jokowi cerita waktu 10 hari pertama dia dilantik kan gitu kan, dengan dia disebut sebagai nawacita segala macam itu ya kan. Berubah menjadi nawadosa kan gitu kan. Itu kan semua perjalanan konsistensi orang. Nah, konsistensi inilah yang harus dijaga. Nah, KPK waktu itu menjaga dengan 9 nilai itu. Iya, semua orang-orang tadi soal tumbler, soal apa itu semua ditegur dengan nilai yang ada itu gitu. Nilai itu sekarang ada di dalam, cuma nggak dijalankan. Bahkan dibangun dari nilai RI KPK tadi menjadi SIS KPK itu, bahkan itu nggak dijalankan. Bisa dijelaskan nggak Pak Saud apa tadi SIS terus apa gitu? Biar masyarakat tahu apa gitu. Oh ya, apa gimana? RI KPK itu apa? Kalau RI KPK itu dulu kita disebutnya itu R-nya itu religius. I-nya integrity. K-nya kepemimpinan. K-nya P-nya itu profesionalisme. K berikutnya keadilan. Jadi seorang pemimpin di KPK dia harus religiusitas. Makanya di KPK, lu cek di kantor-kantor mana, belum tentu semua kantor kalau hari Jumat itu ada kebaktian yang agama Kristen. Coba lihat deh. Ya kan? Di KPK tuh pada saat teman-teman yang Muslim sholat Jumat, ruang konferensi pers itu kita gunakan untuk kebaktian di situ kan. Belum tentu semua kantor berani kayak gitu, karena kita memegang RI KPK. Anda harus datang ke sini, Anda harus religius. Anda hanya boleh takut dengan Tuhan Anda.
Iya kan? Makanya kita undang situ, kadang Gilbert kita undang, siapa aja yang vokal-vokal kita undang untuk kemudian bicara keagamaan di situ. Demikian juga yang Muslim. Makanya waktu itu orang kan bingung, Pak Saud, itu kok si Usmat Somad kok dipanggil? Usmat Somad kan dipanggil kan? Lu tahu nggak? Gua sama istri sama gua tiap malam tuh nonton Ustadz Somad tuh, gua bilang gitu. Karena memang ngomongannya kan banyak yang bagus dia kan. Ya kalau bagus ya dinilai aja, nggak ada urusan sama soal agama dong. Yang bagus itu Anda terima. Karena waktu itu memang dipertanyakan begitu. Karena di tengah lagi rame-ramenya istilah Taliban. Saud itu orang udah Batak Kristen jadi Taliban gitu kan. Ngundang Ustadz Somad kan gitu. Gua jelasin. Ya jadi artinya gini loh. Makanya nilai tadi itu RIKP itu religius itu di periode Pirli diganti, R-nya dibuang. R-nya dibuang, religiusnya dibuang, diganti jadi I. Integritinya dinaikin. Tadi kan RIKPK kan, I-nya dinaikin, diganti dengan sinergi. ISKPK jadi turun. Bahkan dia nggak ngerti sinergi. Mulangin Endar dan Karyoto nggak izin Kapolri. Dia nggak ngerti sinergi. Dia tuh nggak ngerti yang namanya sinergi. Sinergi nggak kayak begitu. Profesionalisme nggak kayak gitu. Ada nggak adil kayak begitu? Ribut kan akhirnya kan? Ya kan? Jadi makanya saya bilang, ini semua orang datang ke Republik ini membawa yang disebutnya sebagai standar-standar, tapi itu nggak dijalankan. Once orang melanggar standar itu, kita anggap itu sesuatu yang biasa. Sama dengan di Republik ini. Kalau presiden bilang A, dia besok harus bilang A. Kalau dia bilang besok mau bikin mobil ASMK, ya lu ciptakan mobil ASMK itu gitu. Karena ya kan? 9 apa tadi? 9 nilai? 9 nilai yang nggak diterapkan Pak Firly, dan itu salah satu faktor Pak Saud mundur dari KPK. Waktu itu saya mundur, tapi kan kemudian nggak diizinkan oleh teman-teman. Oke. Ya akhirnya kan waktu itu saya mundur, karena memang saya anggap ada 9 nilai yang nggak konsisten di situ. Bahwa jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, disiplin, adil. Ya 9 itu nilai itu ya. Aku cara ngingatnya gampang bro. Gimana Bang Adi rumah? Jupe mandi tangker sebedil. Jupe mandi tangker sebedil. Itu katanya kan rasanya nggak sopan. Digantilah jadi singkatannya Jumat bersepeda. Dibahaslah di DPR Jumat bersepeda. Anggota DPR-nya bilang, Pak, hari Jumat kok naik sepeda? Dia nggak ngerti bahwa itu singkatan dari situ. Lo jauh, ini yang di kafe aja Pak. Saya baru tahu Bapak cepet-cepet dari situ ternyata. Iya. Yang kerja di KPK aja banyak nggak tahu nih. Disingkatlah supaya nggak. Ini apaan sih jumpa mandi tangker sebedil, jujur, peduli, mandiri, disiplin. Karena waktu itu gue tanya, aku kan keliling kemana-mana bawa 9 nilai ini. Ngedongeng gue ya, ngedongeng mana anak bawa boneka gitu kan. Bagaimana supaya orang jujur. Ya, jupe mandi tadi itu kan. Nah, jadi nggak enak nih Jupe mandi, gantilah jadi Jumat bersepeda. Dia kerja di KPK juga. Jadi itu cikal bakalnya. Tapi lu udah dengar kalau di DPR dibahas Jumat bersepeda kan. Cuman sepeda sekarang masih ada Pak. Sepeda yang gua sumbangin. Iya. Saya nggak tahu nih tentang Ayudi. Untuk untuk menangkap, bukan menangkap ya, menemukan pelaku panovel yang menjadi. Oh iya. Cerita dikit Bang. Jadi ada seseorang bilang sama gua waktu itu ke UGM, bilang gini, Pak Saud, Pak Jokowi itu paling nggak suka sama Bapak waktu Bapak nyumbangkan sepeda untuk bagi siapa yang menemukan penyiram muka novel dikasih sepeda gitu. Apa alasannya kok nggak suka, kenapa? Ya, cuman gue bilang emang gue urusin gitu. Ya kan? Cuman dia bilang nggak suka, dia paling tersinggung lah gitu. Karena waktu itu memang Jokowi lagi kemana-mana kan, lagi ngasih sepeda, lagi gencar-gencar ngasih sepeda. Iya, nyebutin nama ikan dapat sepeda segala macam itu kan. Nah jadi sekali lagi itu juga kan sebenarnya kan datang dari tanggung jawab kita untuk nilai yang peduli itu, P-nya kan. Iya dong. Mensosialisasikan. Iya, peduli kan terhadap penderitaan orang kan gitu kan. Kan Anda nggak boleh bilang jujur tapi Anda penakut. Nggak juga. Makanya 9 nilai itu jangan dipisah-pisahin. Anda jujur tapi tidak disiplin. Makanya ketika orang semua tahu waktu saya mau masuk KPK kan aku pakai Rubicon. Ya kan? Dinasihatin sama orang, Pak Saud 9 nilai. Gua jual lah Rubicon itu, ya kan, kemana-mana pakai kijang diesel kan gitu kan. Karena apa? Karena 9 nilainya salah satunya kan kan, sederhana kan. Iya.
Nah sekarang gue pakai BM lagi ya gue nggak pimpinan KPK lagi, udah bebas lagi gue nilai kan. Hidup itu kan ruang dan waktu kan. Nggak tersisa lagi bang ya? Iya nggak ada yang lagi kan. Jual ya kan, beli tanah terus kemudian gue beli BM. Loh kok pesawat jadi pakai BMW? Yang penting gue lo nggak ngerampok kan begitu kan. Sekali lagi. Jadi kembali lagi jujur, peduli, berani, sederhana, adil, disiplin itu kan nilai yang direnungin sebenarnya. Aku nggak ikut di dalam perenungan itu karena itu diperlakukan di periode 1, 2, 3 bahwa mereka memunculkanlah 9 nilai ini. Hidup kita itu harus seperti ini. Kita nggak perlu hanya orang jujur tapi nggak disiplin, jujur tapi penakut, jujur tapi tidak sederhana dan seterusnya. Dia satu paket untuk kita harus jalankan. Jadi sekali lagi itu dasarnya sepeda itu sebenarnya kan termasuk juga itu. Ya kalau gue pikir-pikir pimpinan lain nggak ngasih kok gue ngasih juga. Ya gue ada sepeda gue kasih aja kayak gitu. Pak Saud, yang 9 nilai itu untuk calon pimpinan baru perlu nggak Pak Saud? Ini keren. Ini saling ini bukan hanya untuk pimpinan baru, untuk presiden juga bro. gitu ya. Untuk presiden baru. Presiden baru kan bang? Presiden baru. Prabowo kan? Presiden lama udah nggak bisa diharap lah. Aduh. Nggak bisa diharap. Enak situ ya? Duduk situ enak ya? Lanjut bang. Iya presiden baru. Jadi kita semua lah. Kalau menurut saya kalau Anda anti korupsi, makanya kan kita sebut ini kan 9 nilai anti korupsi. 9 nilai anti korupsi itu harus ada di semua orang. Kamu lihatlah di website lembaga, lu searching aja, entah itu di Kementerian Keuangan, itu mereka nyantumin itu 9 nilai itu. Ada yang declare bahwa ini 9 nilai anti korupsi, ini yang diajarkan di KPK, ada yang mereka nggak declare bahwa ini adalah sebenarnya 9 nilai anti korupsi yang mereka cantumkan di situ dengan macam-macam cara apresiasi mereka, ada yang bikin gambar, bikin apa. Bagus loh bang ya. Nilai itu sebenarnya kita wariskan kemana-mana. Ke daerah kita keliling-keliling juga hanya cuma ngomong itu. Terus kemudian orang kadang-kadang bosan nih Pak Saud ngomongnya gitu. Enggak, ini nilai, ini persoalan kita. Persoalan kita kan di 9 nilai itu, bro. Iya kan? Soal kejujuran, soal kepedulian. Tunjuklah itu yang berikutnya, 7 pemandi tadi itu. Kedisiplinan, kita nggak disiplin. IKN tuh disiplin. Di IKN tuh jujur. IKN tuh peduli. Enggak peduli sama siapa lo. Ya kan? Begitu juga kereta cepat. Apa itu jujur? Apa itu peduli? Apa itu disiplin? Gimana lu disiplin anggaran kayak begitu? Iya kan? Apa itu adil? Ya kan secara internasional aja nggak adil loh pelaksanaan kontraknya. Jepang lebih baik kalau Cina yang di ACC. Oh itu politik Pak Saud. Ya nggak ada urusan. Ini kita bicara nilai global itu yang namanya competitiveness sebuah negara, daya saing sebuah negara. Anda tetap di 9 nilai ini sebenarnya. Jadi kalau Anda dalam bersaing itu nggak jujur, Jepang lu suruh teliti, kemudian proyeknya lu kasih ke orang lain, itu nggak benar kan? Nah jadi maksud saya 9 nilai tadi itu bukan hanya sebenarnya di pimpinan KPK. 5 orang nanti diharapkan bisa paham itu. Jangan-jangan dia nggak tahu tuh Jumat bersepeda kayak orang DPR kemarin. Jumat bersepeda dia pikir naik sepeda hari Jumat. Kacau bener. Padahal itu singkatan dari jujur peduli mandiri tadi itu gitu. Nah jadi kita berharapkan tidak hanya di KPK, di presiden mendatang juga dia suruh baca tuh yang namanya 9 nilai di KPK biar dia keren dalam 100 hari pertama memimpin Indonesia. Dia harus sudah nunjukkan 9 nilai itu sebenarnya.